Pada tanggal 20 Mei 2026, pemerintah Amerika Serikat mendakwa Raul Castro atas tuduhan pembunuhan. Dia berusia 94 tahun, mantan Presiden Kuba dan saudara laki-laki Fidel. Ini adalah langkah yang sama yang dilakukan Amerika Serikat sebelum masuk ke Venezuela dan menangkap Maduro. Dan sekarang Kuba menjadi sasaran. Dan itulah sebabnya kami akan menunjukkan kepadamu mengapa hari-hari Kuba seperti yang kita kenal mungkin sudah terhitung. Untuk memahami apa yang sedang terjadi, kamu perlu melihat Kuba seperti apa adanya saat ini. Bukan Kuba yang ada di poster-poster revolusi, bukan pula pulau yang muncul di dokumenter dengan mobil-mobil tua dan musik di jalanan. Kuba tahun 2026 adalah negara yang gelap gulita secara harfiah. Bayangkan kota Havana pada pukul 10 malam. Tanpa satupun lampu menyala, tanpa lampu lalu lintas, tanpa rumah sakit yang beroperasi, tanpa kipas angin. Hanya panas, gelap, dan sunyi. Ini terjadi setidaknya 3 kali pada bulan Maret. Seluruh jaringan listrik di pulau itu kolaps. 3 kali dalam 1 bulan, 11 juta orang kehilangan aliran listrik. Rumah sakit berhenti beroperasi. Operasi dibatalkan. Keluarga-keluarga memasak dengan kayu bakar di trotoar. Dan di jalanan, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, rakyat turun untuk berteriak. Ratusan ribu orang Kuba, mereka turun ke jalan di beberapa lingkungan. Para pengunjuk rasa menyerang markas Partai Komunis. Mereka melempar batu, melakukan pembakaran. Ini bukan krisis biasa. Orang-orang ini tidak sedang memprotes pemadaman listrik. Mereka memprotes 65 tahun. Dan ini adalah tanda bahwa ada sesuatu di dalam Kuba yang sedang hancur. Untuk memahami mengapa ini terjadi sekarang, Anda perlu kembali ke tanggal 3 Januari 2026. Pada dini hari itu, pasukan khusus Amerika masuk ke Venezuela dan menangkap Nicolas Maduro. Dalam beberapa jam, pria yang telah memerintah negara itu selama lebih dari 1 dekade sudah ditahan oleh Amerika Serikat. Itu menjadi kejutan bagi seluruh dunia. Namun bagi Kuba, itu adalah bencana seketika. Venezuela adalah pemasok minyak terbesar bagi Kuba. Mereka mengirim sekitar 26.000 barel per hari ke pulau itu. Hampir 1/4 dari semua yang dibutuhkan Kuba untuk beroperasi. Dengan Maduro tak lagi berkuasa, aliran itu pun berhenti dalam semalam. Trump bahkan mengancam akan memberlakukan pajak berat kepada negara manapun yang menjual minyak ke Kuba. Rusia mengirimkan bantuan darurat. Tapi itu hanya bertahan sebentar. Pada bulan Maret, minyaknya habis. Dan listrik di Kuba juga ikut padam. Apa yang terjadi bukanlah kebetulan. Faktanya, Trump punya rencana untuk seluruh Amerika Latin. Dan rencana itu bahkan punya nama, Doktrin Monroe. Sebuah gabungan nama Donald dengan Doktrin Monroe. Sebuah kebijakan Amerika dari tahun 1823 yang menyatakan bahwa benua Amerika adalah wilayah pengaruh Amerika Serikat tanpa ruang untuk kekuatan asing. Trump memperbarui gagasan ini untuk abad ke-21. Menurut kata-katanya sendiri, Doktrin Monroe adalah hal yang hebat. Tapi Amerika Serikat telah melampauinya. Pertama Venezuela, lalu Iran dan Kuba adalah langkah berikutnya. Dalam praktiknya, sejak awal tahun, pemerintah Amerika telah memperketat blokade minyak. Mereka memberlakukan sanksi ekonomi terhadap perusahaan-perusahaan yang berbisnis dengan Kuba. Dan mereka meningkatkan penerbangan pengintaian di sepanjang pantai Kuba. Jenis penerbangan yang sama seperti yang dilakukan sebelum operasi di Venezuela. Jenis yang sama seperti sebelum serangan ke Iran. Tapi langkah yang paling mengejutkan terjadi pada tanggal 14 Mei. Direktur CIA John Ratcliffe tiba di Kuba dengan pesawat, tanpa pengumuman, tanpa wawancara dengan jurnalis, tanpa kamera. Dan dia bertemu dengan cucu Raul Castro.
dengan Menteri Dalam Negeri Kuba, dan dengan Kepala Intelijen Kuba sendiri. Lembaga yang sama, yang menurut pemerintah Kuba sendiri, telah mencoba membunuh Fidel Castro lebih dari 600 kali, sedang duduk di meja bersama para pewaris rezim. Radcliffe menyampaikan pesan langsung dari Trump. Amerika Serikat siap untuk berbicara secara serius, tetapi hanya jika Kuba melakukan perubahan mendasar. Dan kemudian datanglah nasihat yang paling membuka mata. Radcliffe mengatakan kepada orang Kuba untuk belajar dari apa yang terjadi di Venezuela. Dan ada detail dalam cerita ini yang hampir tidak disadari oleh siapapun. Laporan menunjukkan bahwa cucu Raul sudah pernah berhubungan dengan orang Amerika sebelum menerima Radcliffe. Pewaris rezim itu sedang bernegosiasi dengan orang Amerika, sementara kakeknya sedang dipersiapkan untuk didakwa. Dan disinilah ceritanya menjadi semakin berat. Tuduhan terhadap Raul Castro kembali ke tanggal 24 Februari 1996. Pada sore itu, dua pesawat tak bersenjata dari organisasi Kuba Amerika, Irmãos ao Resgate, terbang di atas selat Florida di wilayah udara internasional. Pesawat tempur militer Kuba menembak jatuh kedua pesawat tersebut. 4 orang tewas, 3 warga negara Amerika, dan 1 penduduk tetap. Relawan yang membantu orang Kuba melarikan diri melalui laut. Surat dakwaan menyatakan bahwa Raul Castro yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan mengumpulkan para pemimpin militer dan memberikan perintah untuk membunuh. Kuba hingga hari ini membantah dengan mengatakan bahwa pesawat-pesawat itu berada di wilayah udaranya. Namun sebuah badan penerbangan internasional menyimpulkan sebaliknya. Pesawat-pesawat itu ditembak jatuh di wilayah udara internasional. 30 tahun kemudian, keluarga para korban itu hadir dalam upacara di Miami, di mana dakwaan tersebut diumumkan. 30 tahun menunggu keadilan. Tapi dakwaan ini bukan hanya tentang masa lalu. Ini tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Amerika Serikat menggunakan logika yang persis sama sebelum menangkap Maduro. Sebuah dokumen hukum, sebuah dalih untuk bertindak. Sekarang, Raul Castro namanya tercantum dalam dakwaan pidana Amerika Serikat. Pada minggu yang sama, surat kabar Politico mengungkapkan bahwa Pentagon sudah memiliki opsi militer di atas meja. Alternatifnya, mulai dari serangan udara presisi, peringatan militer untuk menekan rezim, hingga invasi darat berskala besar. Sebuah sumber yang dekat dengan pemerintah mengatakan bahwa suasananya telah berubah. Idenya adalah bahwa Kuba akan menyerah dengan blokade minyak dan kemenangan Amerika di Venezuela serta Iran. Namun orang-orang Kuba ternyata lebih tahan banting daripada yang diperkirakan. Hanya saja, menginvasi Kuba tidak sama dengan menginvasi Venezuela. Pada bulan Mei, portal Axios mengungkapkan bahwa Kuba memiliki lebih dari 300 drone militer. Jenis drone yang sama yang digunakan Rusia di Ukraina dan Iran di Timur Tengah. Telah diuji dalam perang nyata. Dan sekarang mereka berada 150 km dari Florida. Dan Axios melangkah lebih jauh. Menurut dokumen rahasia pemerintah Amerika, Kuba tidak hanya bersenjata. Mereka sedang mendiskusikan secara internal untuk menggunakan drone-drone ini menyerang pangkalan Guantanamo, kapal-kapal militer Amerika, dan bahkan kota Key West di Florida. Pemerintah Amerika belum melihat tanda-tanda serangan yang akan segera terjadi, tetapi fakta bahwa Kuba sedang membicarakan hal ini telah mengubah rencana pemerintah Amerika. Dan ada sesuatu yang lebih dalam lagi di balik semua ini. Sesuatu yang menjelaskan mengapa Kuba sangat penting bagi Amerika Serikat selain dari ideologi. Sejak setidaknya tahun 2019, Tiongkok mengoperasikan pangkalan spionase elektronik di Kuba. Terletak hanya 150 km dari pantai Florida, mampu memantau pergerakan udara dan laut Amerika sejauh lebih dari 14.000 km. Rusia juga mempertahankan pangkalan intelijen di pulau itu. Bagi Trump, Kuba bukan hanya rezim komunis tetangga. Itu adalah pangkalan bagi musuh-musuhnya untuk memata-matai Amerika Serikat dari dekat. Tapi lalu, apa yang bisa kita harapkan ke depannya? Baik, ada 2 jalan. Yang pertama adalah kesepakatan. Trump secara terbuka mengatakan bahwa dia percaya pada solusi diplomatik. Cucu Raul sudah mulai bernegosiasi. CIA sudah menegaskan bahwa tawarannya masih ada,
tapi tidak akan bertahan selamanya. Jalur kedua adalah kekuatan. Dakwaan sudah ada, opsi militer juga ada, penerbangan pengintaian juga ada. Dan Marco Rubio mengatakan dengan jelas, "Saya tidak berpikir kita akan bisa mengubah masa depan Kuba selama orang-orang ini masih berkuasa." Rubio adalah putra dari orang Kuba yang melarikan diri dari rezim tersebut. Dia tidak sedang berbicara tentang politik luar negeri. Dia sedang berbicara tentang keluarga. Tanda-tandanya mengarah ke satu arah. Kuba bukan Venezuela, tapi mekanisme yang sama sedang berjalan. Dan jamnya, sedang berdetak. Sejarah sedang bergerak. Dan jika Kuba jatuh, maka pangkalan mata-mata Rusia dan Tiongkok juga akan hilang. Karibia kembali ke pengaruh Amerika. Apa yang terjadi dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan masa depan itu. Dan kamu, bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya bahwa Kuba akan jatuh melalui diplomasi? Atau apakah itu akan terjadi melalui kekuatan? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Jika video ini membuatmu berpikir, bagikan kepada seseorang. Sampai jumpa di video berikut.